Tanya kabar terlebih dahulu nih. Pak Hans, gimana kabarnya malam hari ini, Pak? Baik Pak, sehat. 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 Luar biasa, Pak ya. Pastinya Yamaha selalu di depan. Di depan. Tepuk tangan dulu dong untuk Yamaha. Oke, kita sapa juga nih Pak Mukti. Bagaimana Pak kabarnya malam ini? Baik, Pak ya. Oke, sapa dulu Pak untuk Bang Friends kita Pak. Selamat malam Pak Friends, Buffers, Bro and Sis. Oke. Oke, kita langsung saja nih Pak. Daripada Bang Friends dan juga Bro and Sis pastinya penasaran, kita bakal mengulik tentang apa sih modifikasi motor dan juga promo-promo apa sih yang akan ada di bab di bulan Agustus ini pastinya. Saya pengen bertanya kepada Pak Hans terlebih dahulu nih Pak. Oke Pak. Pertanyaan yang pertama. Udah kayak kuis gitu Pak ya. Ada hadiahnya Mas. Ada hadiahnya pasti Pak. Oke, nah ngomongin hadiah Pak, kita pun juga nanti akan membagi-bagi hadiah juga nih Pak. Nanti ada ada 4 hadiah ya, ada 4 hadiah yang akan kita berikan kepada Bapak dan juga Bro and Sis pastinya. Pantengin terus IG Bank Indonesia dan juga Bank Yamaha Jabodetabek ID pastinya. Di sini nanti juga ada tebak gambar dan juga siapa yang memberikan pertanyaan yang terbaik dia akan mendapatkan hadiah dari kita pastinya Pak. Pastinya harus pertanyaan baik dan juga bisa menjawab gambar yang nanti kita akan tampilin Pak. Oke, ini pertanyaan pertama buat Pak Hans lebih dahulu ya Pak Mukti ya. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa sih Pak sekarang itu makin banyak orang itu suka banget memodifikasi motor nih Pak, khususnya di kalangan milenial gitu. Oke, menurut kami itu kaum milenial itu kan kalangan yang emang nggak mau standar saja. Jadi mereka itu pengen sesuatu yang beda, pengen sesuatu yang eye-catching, pengen sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Jadi saya pikir emang modifikasi ini yang paling cocok lah untuk kalangan milenial ya. Gitu. Oke, jadi memang zaman sekarang, eranya sekarang adalah anak-anak milenial ini memang mencari yang beda dari yang lainnya Pak ya. Betul. Jadi dia menunjukkan identitas dirinya, Ya. kreasinya tanpa batas. Kemudian yang pasti mereka tidak mau yang plain maksudnya yang flat gitu ya. Oke. Jadi dia mau sesuatu yang beda. Berbeda. Gitu. Nah biasanya nih Pak Hans, kalau misalnya orang ingin memodifikasi motor itu sendiri, apakah mereka memiliki contohnya bawa nih ke tempat Bapak untuk modifikasi, ataukah dia memang meminta nih Pak Hans bantu dong untuk gambarnya yang cocok ataupun yang bagus seperti apa sih di era sekarang ini? Banyak juga sih yang bawa contohnya. Ya. Banyak juga yang emang kita berdiskusi untuk itu. Oke. Nah, diskusi maunya seperti apa? Karena itu kan menurut kami itu modif itu adalah expression yourself gitu. Oke. Jadi ya di motor itu adalah Dirinya dia. sendiri, gitu. Oke. Berarti kita bisa melihat karakter orang itu dari motornya Modif juga Pak ya. ya. Kalau motornya biasa-biasa standar, oh orangnya standar aja nih gitu ya. Ya, Tidak memiliki ya. standar-standar aja gitu ya. Tapi kalau sudah motor udah modifikasi, oh ini memiliki gaya apa ya? Gaya berbeda Ya, atau gaya yang berbeda gitu ya. mungkin ya. Gitu. Oke. Yang paling penting sih saya pikir ya memang modifikasi itu kan memang ekspresi kita. Ekspresi ya. diri kita, karena apa? Di saat kita mengekspresikan diri kita di dalam bentuk modifikasi motor, pastinya orang udah tahu nih, oh ini jati dirinya dia nih, kayak gitu kan ya. Baik itu dari warna kah, ataupun dari tampilan motornya itu sendiri, ataupun bentuknya itu sendiri. Benar. Karena modifikasi itu setahu saya sih tidak hanya dari lesnya saja, warnanya saja, tapi Benar. banyak hal yang memang dimodifikasi. Pak. Benar. Oke, pertanyaan yang kedua, teng. Banyak nih. Banyak nih Pak pertanyaan buat Pak Hans tentang modifikasi, karena Mbak Friend dan juga Bro and Sis pengen tahu banget sih bagaimana sih membuat motor yang kita miliki itu lebih menarik lagi pastinya. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah biasanya rata-rata di umur berapa sih Pak orang-orang yang memang ingin memodifikasi motor? Apakah dari umur 20 sampai 35? Apakah dari umur 35 sampai 60 juga masih pengen memiliki motor yang berbeda? Kalimatnya apa ya? Aku mau. Saya pikir sih sekitar 17 sampai 40-an. Itu sih berdasarkan pengalaman saya di dealer. Banyak juga yang orang yang umur sudah 30-an, 40-an mau modif karena memang dia punya satu kekuatan ekonomi ya. Maksudnya dia secara finansial dia nggak ada masalah. Oke. Kedua, emang ya kalau bahasa gaulnya ya beli kenangan.
Oke. Kadang-kadang kan kita modif dari dulu mungkin nggak punya duit untuk modif ya kita ya nahan sampai punya duit gitu. Sama kayak saya berarti Pak ya. Sampai sekarang motor saya nggak pernah dimodif. Nggak nyindir loh. Oh nggak nyindir ya, tapi saya ngerasa Pak. Enggak. Jadi di saat kita ingin memodifikasi berarti dari umur itu berarti dari 17 tahun ke atas gitu. Ya, saya pikir itu 17 tahun ke atas ya. Berarti anak-anak muda mungkin sepantaran anak SMA, gitu ya, betul. baru-baru puber gitu ya. Betul. Jadi dia pengen menunjukkan jati dirinya dari motornya gitu Pak. Ya, jadi emang juga akan kelihatan dari type of modification-nya ya. Kalau anak-anak ABG itu pasti mainnya kencang. Oke. Nah, kalau yang sudah aki-aki biasanya masih mainnya ya. Slow. Paling ya. modifikasi list ataupun Dia paling yang lebih ke looks, oh looksnya aja. lebih ke looks, lebih ke function. Kalau yang ABG pasti kencang. Kencang Mainnya semuanya di kencang rumah aja. Pak ya. Pokoknya mesin aja yang dia main. Oke, tahan dulu. Kita pengen tanya juga ke Pak Mukti ini pastinya ya. Pak Mukti, ini ada pertanyaan juga buat Pak Mukti ya. Pak, di sini ada rencana nggak sih Pak untuk memodifikasi motor? Kalau saya pribadi sih saat ini memang motornya masih standar ya. Tapi tadi saya tertantang juga untuk model kekinian modifikasi walaupun saya sudah belum aki-aki. Jadi tersinggung juga Pak ya. Jadi Pak saya tertantang untuk Modifikasi motor. saya yang sudah. Oke, kalau boleh tahu Pak, kita mungkin sekalian sharing ke Pak Hans juga. Nah, motor yang Bapak miliki sekarang itu tipenya tipe apa Pak? Kalau sekarang saya pakai motor Matic, ya kan motor Matic, kemudian saya punya baru ganti warna ya. Oke. Biar eye catching dan kelihatan dari jauh. Dari jauh gitu ya. Jadi Bapak hanya pengen merubah warna Pak, ya, Iya. untuk modifikasi motor itu sendiri. Oke, sesuai dengan usia Pak ya. Karena memang tadi kata Pak Hans, kalangan yang memang ingin memodifikasi motor untuk melihat bahwa jati dirinya seperti ini adalah anak-anak di umur 17 tahun Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi buat Pak Mukti. Ini masih Pak ya. Jangan bosan-bosan Pak ya untuk menjawab karena Bapak dan juga Bro and Sis pengen tahu nih tentang modifikasi motor itu sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebelum lebih jauh mengulik tentang modifikasi motor ini sendiri, berarti yang perlu kita punya adalah motor itu sendiri Pak ya. Nah, saya pengen tahu sendiri nih Pak, untuk bulan ini kan pasti kita sudah bahas bahwa ada promo dan sebagainya. Nah, boleh nih Pak buat info kan ke Bapak Friends dan juga Bro and Sis pasti di sana, promonya apa saja Pak bulan ini Pak? Oke, baik, di bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus ini Bank memiliki promo yang spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial? Karena promo yang Bank keluarkan di bulan April ini atau khusus bulan kemerdekaan adalah potongan angsuran atau potongan daripada tenor cicilan sampai dengan 8 kali. Nah, promo ini sesuai dengan bulan ke-8, bulan Agustus ya. Jadi kita promo maksimal potongan angsuran sampai 8 kali, dan program ini hanya ada di kanal blibli.com. Jadi silakan Friends, Buffers, Bro and Sis, please check it out ya, dan dapatkan detail terkait promo ini di blibli.com. Terima kasih. Oke, Pak Mukti, ternyata promo dari PT Pusat Finance itu sangat menarik di bulan Agustus ini Pak ya. Potongan sampai 8 Potongan sampai 18 tapi hanya di channel Blibli pastinya Pak ya. Betul. Dengan catatan mereka harus login dulu Pak ya. Dan login dan masuk ke dalam bab Ya. searching di bab, Mhm. dan masuk ke bab official Ya. di sana. Di situ ada sekitar 17 tipe motor yang kita tahu. Oke, berarti untuk Bro Friends dan juga Bro and Sis bisa mencari ataupun Yes. motor apa sih yang memang diinginkan untuk saat ini. Yes, Seperti itu Pak ya. hampir semua model kita ada di dalam. Oke, nah satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Mukti sebelum kita mengulik lagi tentang modifikasi motor Pak ya. Nah di sini, keuntungan apa saja sih Pak yang didapatkan oleh seorang debitur kita kalau dia mengambil fasilitas di PT Pusat Auto Finance? Oke, bank sendiri adalah pembiayaan resmi dari Yamaha. Otomatis tidak perlu diragukan lagi bahwa kita adalah pembiayaan resmi Yamaha. Kemudian secara BPKB kita sangat aman karena tidak kemana-mana, dan yang paling pasti adalah prosesnya sangat cepat dan angsuran yang pasti tepat sekali. Oke, berarti proses cepat, angsuran tepat pastinya Pak. Jadi untuk Friends dan juga Bro and Sis pastinya kalau mau kredit pastinya di Yamaha
dan juga di bak pastinya ya. Motor Yamaha pasti ngambilnya di bak Pak ya. Oke Pak, di sini kita juga ada pertanyaan dari Bang Friends dan juga Bro NC sepertinya. Tapi sebelum ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang modifikasi motor khususnya untuk Hans sendiri nih Pak Hans ya. Biasanya biaya untuk kita memodifikasi motor itu biasanya berapa? Tadi Bapak sempat ngomong ya, tidak semua orang bisa nih untuk modifikasi, kadang dia menahan ingin memodifikasi karena memang biayanya sangat besar gitu Pak ya. Ini biasanya kalau kita modifikasi yang standar saja biayanya kira-kira berapa? Terus yang kalau misalnya memang yang pengen lebih bagus lagi biayanya berapa? Mungkin ada standar. Kalau saya pikir emang Yang mana biaya yang itu boleh sangat tarik? tergantung dengan pertama part yang mau kita pakai, kemudian kita juga harus melihat konsep apa yang harus kita pakai. Jadi memang agak abu-abu nih kalau kita mau bicara. Tapi kalau saya pikir yang masih reasonable itu adalah sekitar 20% sampai dengan 50% dari harga motor. Baik itu yang motor, tapi luar biasa juga Pak ya. Itu dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik. Nah, kalau memang mau lebih rendah tentu bisa di-adjust ya. Di-adjust sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi emang tergantung kualitasnya juga. Tapi kalau saya pikir kualitas yang baik mungkin sekitar 20% ya. Oke, berarti harga itu juga bisa tergantung dari kesulitan kita memodifikasi itu sendiri, Pak. Betul. Ada yang pengen gambarnya seperti ini, terus modifikasinya seperti ini selain bahan-bahannya ataupun spare part-nya juga yang mahal. Tapi dari kesulitannya juga mempengaruhi harga gitu, Pak. Betul. Tapi kebanyakan sih lebih ke lebih ke bahan ya. Lebih ke bahannya. Kalau contohnya kayak kita mau ngecat, tentu bahan yang bagus dengan bahan yang biasa atau jelek itu beda. Oke. Ya, tapi kalau memang bahan yang bagus saya pikir ya at least 20%. 20%. Tapi perbandingan itu antara bahan yang bagus sama yang memang biasa itu biasanya berapa persen selisihnya, Pak? Itu sih cukup jauh ya. Saya pikir itu cukup jauh. Jadi emang tergantung kita sih. Tergantung kita, kalau emang dapat teman juga yang mau bantu ya juga bisa murah. Karena saya juga dapat kami juga dapat sedikit endorsan, jadi saya dapat diskon yang lumayan. Oke gitu saya juga pengen Pak, boleh Pak? Tetap yang cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Bang Friends dan juga Bro Ensis pastinya Pak ya. Ini dari Albert Betus ya. Ini pertanyaan adalah langkah modif gimana ya? Kadang suka bingung awal nentuin konsep. Nih Pak, apa yang harus dilakukan seorang yang ingin memodifikasi motor? Awalnya seperti apa Pak? Kalau saya pertama kita harus lihat konsepnya dulu. Nah, kalau kita konsepnya sudah ditentukan, cara modif itu akan lebih gampang sih kalau menurut saya ya. Konsepnya dulu seperti apa? Apakah mau konsep elegan, apa mau konsep racing, atau mau konsep seperti apa yang dimau ya? Itu pasti akan ngikut gitu. Jadi pertama basicnya adalah konsep. Nah ini kalau menentukan konsep mungkin ya tergantung diri kita aja ya. Jati diri kita itu seperti kalau apa? saya seperti apa gitu? Kalau saya mungkin udah nggak bisa kencang-kencang ya saya pilih yang elegan saja. Elegan saja, tapi emang kita pilih dengan kualitas yang baik lah ya. Gitu. Jadi gantung dari diri kita sendiri. Dari diri kitanya maunya seperti ya, apa? pasti komunikasiin ya. Jadi pasti akan ngikut semua sampai ke pemilihan part, sampai ke pemilihan part dan sampai ke tempat modifikasi pun akan gampang. Akan gampang. Ya, jadi buat Bang Friends dan juga Bro Ensis pastinya kita juga harus menentuin kita nih inginnya seperti apa. Nanti kita bisa komunikasiin ya Pak ya kepada orang yang memang berpengalaman, khususnya Bapak Hans sendiri gitu ya. Pengen seperti saya pengen seperti ini, jadi bisa didiskusiin. Boleh kita bantu. Ada beberapa customer kita juga emang datang ke dealer, emang semuanya based on discussion. Ya. Dan tentu juga based on discussion itu pasti ngomonginnya budget. Nah, ya disitulah nanti kita bisa tentukan seperti apa. Oh, berarti misalnya si customer kita punya budget misalnya cuma 2 juta. Ini bisa berarti Pak ya? 2 juta nih saya punya, tapi saya pengen modif kayak gini.
Ya tadi sampai mana Ya aja nanti nih? coba kita diskusikan. Kalau emang masuk ya sudah kita bisa jalani. Oke Pak, nanti selain kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan juga Bro Ensis, pastinya saya pengen tahu juga nih. Kayaknya di depan sana itu Bapak sudah bawa 3 unit motor yang sudah Iya dong. dimodifikasi, Pak. Pasti dong. Boleh nggak Pak kita menuju ke lobi untuk melihat modifikasi motor hasil karya dari Pak Hans? Ayo, gas. Oke, boleh ya, Bapak dan juga Bro Ensis, kita langsung saja ke luar ini. Pak Bobi, masnya tadi kan sudah pengen juga ada unitnya untuk modifikasi. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Hans, kita bertanya ke Pak Hans juga tentang modifikasi motor ini sendiri. Boleh Pak Hans? Ya, siap. My friends dan juga Bro NC, sekarang saya sudah ada di lobi pastinya ya, di depan lobi Pak ya tempatnya ya. Bersama Pak Muti juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang motor yang sudah dimodifikasi oleh Pak Hans. Nah, di sini yang paling menarik nih motor yang kecil dulu nih Pak. Kita akan mengarah ke motor yang kecil berwarna merah dan juga putih. Nah, ini konsepnya apa nih Pak? Bapak bisa membuat ataupun memodifikasi motor ini Pak? Ini sebenarnya kita lebih mau main dengan komunitas. Ya. Tetapi di satu sisi juga kita mau memberikan info kepada customer kalau di bengkel kita sebenarnya kita juga bisa bikin motor seperti ini. Meskipun memang tidak seperti apa namanya modifnya hardcore gitu ya, tapi minimal ini bisa lebih kencang lah dibanding Lebih kencang lagi Pak. Nah, selain yang kita lihat nih Pak, tadi warna saja nih merah sama putih. Kalau saya lihat juga modifikasi bentuk ataupun list sih Pak ya, bisa dikatakan list gitu ya. Ini seperti salah satu brand gitu Pak ya bentuknya. Ini memang permintaan ataupun memang di saat itu, di saat event itu memang harus seperti ini atau seperti apa Pak? Oh enggak, kita seperti tadi kita bilang di dalam kita kan mau konsep nih. Ya. Ini kan motor jadul. Stripping ini stripping jadul. Oke. Nah, jadi kita coba ikut saja. Oke. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya, jadi semuanya kan seperti kita bilang tadi, kalau konsepnya udah clear, semuanya juga akan sangat gampang. Oke. Nah, selain dari bodi ataupun list yang kita lihat, apalagi nih Pak yang dimodifikasi dari motor ini Pak? Sebenarnya ini yang paling kita modif itu adalah mesin. Karena emang peruntukannya kan ke sirkuit. Ya. Jadi emang otomatis mesin kita ganti, kemudian cc-nya kita tambah. Oh, dinaikin Ya, jadi cc-nya kita Pak ya? turn up lagi. Oke. Terus ya sudah paling itu, dan suspensi paling kita ganti, exhaust kita ganti, kemudian kita setting ulang shock depannya. Oke. Kalau shock depan itu hanya di setting aja Pak ya, tidak diganti? Tidak, kita setting aja, kita setting aja. Lebih kenceng gitu Pak ya? Lebih nahan. Lebih nahan. Ya. Oke. Nah, yang saya lihat juga tadi selain cc-nya dinaikin adalah dari knalpotnya sendiri betul. Pak ya. Nah, kalau orang awam tahunya knalpot gitu Pak. Nah, ini kenapa Pak harus diganti racing juga seperti ini Pak? Saya sih ngikutin mesin aja. Oke, Speknya kan gitu. speknya. Speknya nggak mungkin lah knalpot standar dengan mesin 155, umpamanya Ya, 155. oke. Standarnya waktu itu 110. Oke, berarti harus dinaikin harus jadi naik, 155, jadi berarti ininya juga harus ikutan naik. Jalur keluarnya juga Jalurnya harus, bagus. ya. Kalau nggak seimbang otomatis ntar pon-potan Pak ya. Jadi nggak bakal bisa ngebut, nanti ketinggalan gitu Pak ya. Jadi Yamaha tidak terdepan lagi nanti. Makanya harus disamain gitu. Oke Pak, kita beralih menuju ke motor yang kedua yang sudah dimodifikasi. Ini tipenya apa nih Pak? Mungkin untuk Bro Friends dan juga Bro Ensis pengen tahu juga nih tipe motor apa nih Pak? Ini seumuran saya nih. Seumuran Bapak ya? Ya udah ambil aja Pak. Style ya? Boleh langsung? Boleh ambil aja. Pastinya kalau ngambil cicilan tetapnya di bawah ya? Jadi ini sebenarnya Lexi S 2018. Ya, Lexi 2018. Waktu itu emang Lexi baru pertama kali launching. Ya udah kita istilahnya kita nggak mau ketinggalan. Pokoknya kita mau yang pertama lah. Iya. Modif ya. Kebetulan modif yang kami pilih adalah Abar. Namanya yang motif Abar. Itu kebetulan ada juga di mana di Yamaha di luar negeri juga ada. Oke. Jadi emang kita coba bikin yang lucu lah begitu ya. Jadi eye catching sekali. Jadi emang kita maunya motor ini adalah
represent our dealer gitu. Iya. Jadi kalau orang jalan ya udah tahu mungkinnya motornya era gitu. Iya. Gitu. Sudah ketahuan ya, Pak? Sudah ketahuan. Sudah ketahuan gitu ya. Nggak boleh nakal. Oke. Nah, yang unik lagi untuk warna ini, kenapa memilih warna abu-abu seperti ini, Pak? Pertama emang abad itu kan abu-abu. Oke. Abu-abu. Kemudian kelihatan dengan kombinasi merah ini kayaknya lucu sekali nih. Oke. Lucu ya. Ya udah kita pilih. Tinggal emang permainan di velgnya. Velg ya. Gitu ya. Kebetulan ya udah merah kayaknya candy red kayak bagus, cocok. Ya sudah kita coba pakai lagi. Berarti Dan kelihatan emang cukup menarik sih ya kalau saya bilang. Berarti Pak Hans sendiri di saat ingin memodifikasi motor Lexi ini sendiri berarti memiliki imajinasi yang tinggi juga, Pak ya? Mesti begitu sih. Harus, Pak. Karena kalau kita tidak memiliki imajinasi yang tinggi, otomatis tidak akan menjadi suatu modifikasi yang sangat menarik, menjadi perhatian orang lain seperti itu, Pak ya. Nah, kita lanjut ke motor ketiga ini, Pak. Ini motor ketiga ini kalau saya lihat dari ujung ke ujung ini semuanya ada modifikasi warna merah juga ini, Pak ya. Nah, apakah warna merah itu adalah suatu ciri khas sendiri, Pak, dari era motor itu sendiri atau seperti apa, Pak? Sebenarnya sih enggak, cuma kelihatan merah itu kan lebih berani gitu ya, lebih gagah lebih gitu, berani Pak ya. Lebih gagah. Kemudian dan ini kan harus sesuai dengan surat-suratnya. Iya. Cuma emang kita modif ini kan sebenarnya Aerox standar. Tapi kita Aerox standar 2017, kita ganti bodi yang 2019. Kemudian kita kombinasikan dengan Aerox S yang side ini, part yang ini. Oke. Dan stripping ini kita pakai yang Aerox S. Berarti modifikasi dari tipe-tipe yang lebih tinggi dari ini, Pak ya. Itulah enaknya Yamaha. Jadi Oke, semuanya bisa masuk gitu, bisa Pak ya. masuk gitu. Oke, Pak, saya pengen tanya juga, Pak. Untuk motor Aerox ini kan kalau kita melihat dari kejauhan pun sudah gagah banget, Pak ya. Untuk modifikasi, kalau saya sendiri sih seorang awam gitu, nggak tahu berpikiran ingin memodifikasi motor tersebut gitu. Dari bodinya juga sudah bagus, tetapi saya minta saran nih dari Pak Hans sendiri. Nah, kalau kita memiliki motor Aerox ini sendiri, kira-kira dari mana dulu nih yang harus kita modifikasi nih, Pak? Kalau pengen kelihatan, saya pikir emang body harus diganti. di upgrade gitu ya. Dan kaki-kaki. Dan kaki-kaki. Kaki-kaki itu sudah rumus di otomotif. Oke. Mobil pun begitu. Seperti itu juga. Ya, kita lihat ganti velg pun, ya itu pasti akan membuat orang melirik. Melirik ya, Pak ya, dan juga pastinya langsung berbeda gitu ya. Langsung berbeda kalau mesin pembuktian aja di jalan kenceng apa enggak. Apa enggak gitu. Oke, Pak Mufti. Tadi kita sudah ngelihat 3 motor nih Pak Mufti dari modifikasi dari Pak Hans sendiri gitu ya, dari era motor. Nah, saya pengen tahu juga dari Pak Mufti sendiri. Pak Mufti kan ada rencana untuk modifikasi. Nah, dari ketiga produk ataupun juga motor yang sudah dimodifikasi, kira-kira Bapak lebih tertarik yang mana nih, Pak? Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga nih? Kalau saya sih yang pertama udah pasti enggak ya. Oh iya. Udah nggak ada nyalinya, Pak ya. Saya lebih tertarik yang Lexi nih. Lexi. Jadi biar makin seksi pas Oke, karena Lexi. Modelnya cocok, tingginya cocok, pas buat saya. Pas buat Bapak ya. Nah, Saya pasti rasa Lexi pilihan saya. Lexi, jadi modifikasinya juga tidak terlalu ribet gitu Pak ya, juga nyaman dengan Bapak sendiri di saat Bapak ingin mengendarai motor tersebut ya. Betul. Oke, Bapak friends dan juga Bro and Sis, pasti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Mufti dan juga Pak Hans. Pasti kita akan masuk lagi ke dalam nih, pakainya ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi tentang modifikasi dan juga promo-promo yang ada di bab di bulan Agustus ini pastinya. Oke, kita langsung saja. Ya, kita langsung ke dalam aja ya. Oke, Pak Hans dan Pak Mufti, tadi kita sudah melihat 3 motor yang sudah dimodifikasi. Saya pun juga sangat tertarik sih Pak, karena saya juga memiliki motor Yamaha tipe Aerox pastinya. Nah, saya pengen tanya dulu sebelum saya melanjut ke pertanyaan berikutnya. Mumpung lah, di sini kita mendapatkan orang yang memang pandai dengan modifikasi motor pastinya, yang paham sekali. Nah Pak, saya memiliki motor Aerox berwarna biru dokter keabu-abuan ya Pak, tahun 2000 berapa saya lupa. Nah, enaknya itu dimodifikasi seperti apa nih Pak? Tunggu dulu saya mau yang Ya dulu. biru keabu-abuan ya, biru dokter gitu.
itu bisa di repaint, tetap warna biru yang seperti Ya. di Maui, ya ujung-ujungnya ke STK. Kedua mungkin bannya, Oke. mesti dilebarin satu size Pak. Oh, bannya Pak ya? Ya, Jadi lebar. biar lebih apa? Lebih gagah Lebih lagi gitu. kelihatan. Kalau mau lebih spesifik udah ganti ban, ya gantilah sedikit, upgrade lah sedikit rem. Oke, remnya Yang lebih berat kan. Kalau mau lebih ganteng lagi, spakbornya dipotong sedikit, ya kelihatan dari belakang. Dari belakang di Iya. dipotong sedikit. Dipotong sedikit. Oke, terima kasih Pak atas masukan. Mungkin Ya. depan saya akan Ditunggu, menampung Pak. terlebih dahulu ya. Ditunggu, Pak. Oke Pak Hans, ini masih ada pertanyaan. Bagaimana sih Pak? Bagaimana motor yang mengalami perubahan paling besar nih Pak? Bagian mana Pak? Kalau di motor-motor kami ya memang tetap paling besar perubahannya ada di sektor kaki-kaki, Oke. sektor bodi. Kalau mesin sih mungkin enggak hardcore, kita cuma sekedar yang enak aja sebagai bos sesuai dengan Jakarta yang macet. Paling itu doang sih. Nah iya, tadi Bapak ngomongin tentang macetnya aja. Nah, Bisa kita ingin memodifikasi motor, kita juga harus mengetahui jalan yang kita tempuh setiap harinya Pak ya. Nah saya pernah melihat juga anak-anak muda, Bapak bilang tadi bahwa yang sering memodifikasi motor adalah anak-anak muda berumur 17 tahun lah sampai 22 tahun. Masih zaman apa, era SMU, zaman SMU ataupun juga kuliah Iya, gitu Pak. betul. Terkadang bannya itu menggunakan seperti ban sepeda Pak. Nah, oh ban cacing. iya ban cacing Pak ya namanya. Ya. Nah ini gimana Pak menurut Bapak? Apakah memang itu layak? Kalau saya lihat sih tidak layak karena dari bodinya pun juga sangat besar gitu kan. Iya. Nah dari kenyamanan, keamanan itu sendiri seperti apa Pak? Kalau bisa menggunakan modifikasi menggunakan ban cacing itu sendiri. Dalam hal ini saya nggak bisa salahin orang ya. Salahin kalau itu benar atau salah karena modif itu bebas. menurut saya. Berkarya Pak Ya berkarya. Cuma emang kadang-kadang konsep safety itu juga memang harus dipikirkan ya. Itu ban cacing itu kan fenomenalnya di Thailand. Oke. Jadi itu lebih ke untuk purpose untuk drag racing. Oke, kalau di Thailand, ngomong saya juga sempat liburan jalan-jalan ke Thailand. Tapi kan kondisi jalan di sana kan bagus Yeah. gitu Pak ya. Terkadang apakah anak-anak milenial zaman sekarang di Indonesia khususnya itu sendiri, apakah dia tidak memperhatikan dulu nih Ya. jalan yang dia lalui? Jakarta kan gelombang lah, terus juga berlubang dan sebagainya. Nih, apa nih saran Bapak buat milenial-milenial yang ingin memodifikasi tersebut? Kalau saya sih bilang ya kita modif yang proper aja, proper modification. Jadi semua part yang kita ganti itu useful namanya, bisa digunakan dengan baik. Unsur safety juga bisa Harus didapat dipikirkan ya. juga. Yang paling penting ya nggak nyusahin kita. Iya. Ya kan jangan sampai nyusahin kita, apalagi kantong kita juga sudah bocor. Zaman Covid kayak begini kan serba susah. Iya. Nah, saya juga pernah melihat orang-orang di sana menggunakan stang jepit ya Pak istilahnya. Ya, Dia betul, menggunakan betul. motor Yamaha, motor fiction. Ya. Nah, tapi stangnya itu jepit gini Pak. Saya tanya, nyaman nggak sih? Sebenarnya sih enggak. Nah, kenapa seperti itu? Kamu ganti dan kamu rubah dengan posisi yang seperti itu. Yang penting keren aja sih. Nah, ini harus kita Pasti perhatikan anak Pak, muda ya. kan? Iya, pasti anak muda. Yang pinggang punggungnya masih kuat. Masih kuat. Tapi lama-kelamaan dia merasa juga tidak nyaman gitu menggunakan. Ya emang trennya sekarang di Jakarta juga kan sama jualan Yamaha tuh pasti lebih banyak mapping Iya. dengan riding position yang enak. Iya. Kalau motor Popli yang udah makin lama makin habis. Habis ya. Mau merek sebelah juga sama aja kan. Jadi emang lebih ke purpose ya kalau saya bilang ya. Dan keadaan emang di Jakarta saat ini emang membutuhkan motor Bahkan kita matic. menggunakan motor matic Iya. gitu ya. Oke, Pak, ini masih ada pertanyaan lagi buat Pak Han sendiri. Nah, sekarang kan kita akan merayakan hari kemerdekaan nih. Nah, pernah nggak sih Pak, Bro Friends dan juga Bro and Sis pastinya meminta modifikasi dengan tema nasional ya? Belum pernah sih, Belum pernah. Cuma kami beberapa kali mengadakan acara menyambut HUT kemerdekaan ya. Tentu itu juga disupport oleh BAF ya. Kami mengadakan riding bareng bersama komunitas, datang ke dealer kami,
Ya. Kemudian ya kita bikin acara di situ. Di situ. Ya. Jadi kalau untuk secara permintaan dari Bafren ataupun juga Bro and Sis pasti untuk modifikasi tema nasional itu belum ada sama Belum sekali. ada sih karena kayaknya kan Hanya setahun sekali gitu Pak, ya. Musim-musimnya lah ya. Ah. Nah, jadi kayak seperti itu. Oke, nah kita pengen tahu juga nih Pak, Friends dan juga Bro and Sis pastinya pengen tahu juga nih berapa lama sih Pak dalam pengerjaan memodifikasi motor itu sendiri? Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit nih Pak. Kalau light modification mungkin cepat. Seperti mau ganti bodi Ya. ya itu hitungan jam selesai. Ya. Tapi yang kalau sampai the whole motor itu bisa sebulan. Ya, Seperti contoh motor kita itu minimal sebulan. sebulan. Minimal sebulan. Jadi modifikatornya itu nggak saya tanya-tanya. Biasanya suka ngoceh. suka sebel. Kalau ditanya terus, ya udah kita tinggal tunggu update aja. Oke. Ya sebulan lah ya. Sebulan ya, maksimal itu sebulan Pak. Ya, tapi itu kan cuma sektor bodi, Ya. ban segala macam. Mesin nggak saya apa-apain. Kalau Oke. mesin mungkin apalah sebulan lagi. Sebulan lagi berarti sekitar 2 Dua bulan, bulan gitu lah ya. maksimal ya. Oke, jadi Pak Friend dan juga Bro Ensis jika pengen modifikasi untuk jangka waktunya pasti itu bisa 1 bulan sampai dengan 2 Ya. bulan dengan biaya tergantung modifikasinya dan juga kesulitannya pasti Pak ya. Ya, gitu. Oke, Pak Han, terima kasih. Tahan dulu Pak, karena masih ada pertanyaan yang pengen saya tanya lagi ke Pak Han. Nah, selanjutnya ini ke Pak Mukti nih, Pak Mukti ya. Pak Mukti, di sini mungkin Pak Friend dan juga Bro Ensis pastinya ada yang baru bergabung di live IG kita baik itu Baf Indonesia ataupun Yamaha Jabodetabek ID pastinya Pak ya. Di sini Baf sendiri sedang ada promo pasti Pak. Dari awal tadi kita sudah juga membahas tentang promo dari Baf di bulan Agustus ini. Boleh Pak jelaskan kembali Pak buat rekan-rekan yang ada di Oke, baik. rumah pastinya ya. Ya, khusus buat rekan-rekan Bafrens, Bafers, Ya. Bro and Sis. Jadi khusus di bulan Agustus ya, hanya di bulan Agustus dan ini berlaku mulai hari ini sampai dengan tanggal 17 Agustus bahwa ada promo bak potong angsuran sampai dengan 8 kali. Wow, tepuk tangan dulu dong. Angsuran bisa dipotong sampai 8 kali Pak ya. Sampai dengan 8 kali dan promo ini hanya ada di kanal blibli.com. Sekali lagi hanya ada di kanal blibli.com. Jadi teman-teman Bafrens, Bafers, Bro and Sis silahkan cek langsung, download aplikasinya, buka aplikasinya, check it out, lihat promo kita, masuk ke dalam aplikasi, ketik Baf, dia akan lari ke langsung dari ke official store yang Baf di sana dan langsung pilih motor sesuai idaman Bafrens, Bafers dan Bro and Sis. Kami ada 17 model sepeda motor Yamaha yang ada di dalam official store kami di dalam. Oke, jadi Bafrens, Bafers, Bro and Sis, jangan lupa, jangan sampai kelewatan, keburu habis dan promo ini hanya berlaku terbatas. Siapa yang duluan, jangan sampai barangnya kehabisan. Nanti kalau udah kehabisan, tunggu tahun Menyesal, depan Pak, ya? lagi ya. Oke, itu mungkin promo dari Bang khusus untuk dalam rangka bulan Kemerdekaan Pak ya di bulan Agustus ini ya. Pastinya untuk Bafren dan juga Bro and Sis pastinya ingin beli motor di bulan ini pasti banyak sekali promo-promo Banyak dari sekali promo. Bang pastinya ya. Bisa langsung di channel beli-beli Pak ya. Nah pastinya di sini juga saya pengen tanya kembali nih kepada Pak Hans ya. Balik lagi ke Pak Hans kita modifikasi Pak Mukti ya. Iya, Pak Mukti juga ingin memodifikasi, setidaknya pengen tahu biayanya berapa. Terus juga kalau misalnya pengen membuat modifikasi seperti ini harusnya seperti apa, Ya. konsepnya seperti Ya. apa gitu. Nah, saya pengen tanya, nah Pak, di era motor sendiri menjual motor yang sudah dimodifikasi nggak sih Pak? Ada. Itu harga pasti lebih tinggi ya Pak? Harga lebih tinggi tapi ya by negotiational. Oke. Cinta-cinta saja. Oke, berarti ada ya buat Bafren dan juga Bro and Sis pastinya kalau misalnya memang mau membeli motor yang sudah dimodifikasi bisa langsung datang ke dealer era motor Pak ya. Iya. Boleh kasih alamatnya Pak di mana Pak? Silakan datang ke Era Motor Pasar Minggu. Ya. Jalan Raya Rawabambu nomor 13. Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dekat dari sini kok. Dekat ya. Ya. Melangkah aja Pak bisa Pak ya. Bisa melangkah ya. Makanya mesti booking yang lebih gede. Mungkin. Wajib itu Pak. Wajib.
Oke Pak, ini pertanyaan lagi nih Pak Hans. Nah, pernah nggak sih Pak mendapatkan debitur ataupun konsumen di saat ingin memodifikasi motor itu sangat rewel ataupun juga saya maunya seperti ini, saya mau seperti ini gitu. Nah itu sih pasti biasa lah itu ya, biasa. Cuma yang lebih menjadi concern mereka itu sebenarnya lebih ke budget. Oh ini kok mahal banget, ini kok apa namanya, kok bisa seprek harganya setengah motor, gitu gitulah. Tapi so far sih baik-baik aja, semuanya juga kita jelasin ke customer seperti apa. Emang ada beberapa juga yang ambil di kita, ada juga yang minta bantuan kita untuk dimodif, ya kita ikut customer aja maunya seperti Oke, mau seperti apa, tapi tetap kalau misalnya kita ketemu dengan konsumen yang bawel ya, kita tetap mengikuti kemauan dari mereka seperti apa ya. Customer kan biasa, jadi emang dia punya uang, jadi emang wajar sih kalau dia untuk menanyakan segala sesuatu untuk itu. Oke, Pak Hans dan Pak Mukti, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya pengen kembali ini buat Bang Fred dan juga Bro and Sis pastinya ya. Buat kamu jangan kemana-mana karena kami akan memberikan beberapa hadiah yang sangat menarik buat Bro and Sis dan juga Bang Fred pastinya. Di sini rekan-rekan juga boleh langsung follow Bang Indonesia dan juga IG-nya Yamaha Jabodetabek pastinya. Di sini kita akan memberikan promo yang menarik juga. Dari tanggal 10 hari ini pasti sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 karena ada promo menarik. Potong angsuran sampai dengan 8 kali. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dan juga kami ingatkan bahwa nanti kita juga akan mengadakan kuis, tebak gambar. Ada 2 hadiah yang sangat menarik buat Bang Friend dan juga Bro and Sis, dan juga kita akan memilih 2 orang yang memberikan suatu pertanyaan yang sangat menarik dan juga sangat bagus nih Pak. Nanti akan dibantukan oleh tim kita dan juga nanti Bapak juga boleh membantu kalau bisa ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Hans lagi nih Pak. Juga Bosan nggak sih Pak ditanya mulu Pak? Oh enggak ya. Karena tugas kita adalah memberikan informasi buat Bang Fred dan juga Bro and Sis pastinya Pak. Ini pertanyaan berikutnya adalah motor modif ini apakah ada komunitasnya sendiri Pak? Tadi sudah sempat dibahas sedikit, nah boleh dijelaskan kembali Pak untuk Bang Fred dan juga Bro and Sis, mungkin ketinggalan tadi nggak bisa menyaksikan kita di saat kita berada di depan tadi Pak. ya sebenarnya semuanya tipe motor Yamaha itu ada komunitasnya. Aerox, Lexi, bahkan Mio yang begitu jadul bilang gitu ya, itu ada. Tapi emang yang paling hype ya tetap ya model-model sekarang aja. Itu bisa gabung ke grup Facebook ya, dengan mungkin ketik keywordnya itu komunitas Aerox, komunitas Lexi, apalagi komunitas NMAX, itu pasti ada. Jadi setiap tipe motor Yamaha itu sudah memiliki, Bisa dibilang begitu. iya sudah memiliki klubnya sendiri gitu Pak. Bahkan belum launching pun Sudah ada, sudah dibuat gitu Pak. Waktu itu Berarti masyarakat Indonesia ataupun Bang Friends dan juga Bro and Sis itu keinginannya itu sangat tinggi sekali Pak ya untuk membuat komunitas per tipe ataupun item motor itu sendiri. ya, meskipun diawali dari Facebook ya, dari grup FB, tapi mereka setelah itu biasanya akan terbentuk di dunia nyata gitu ya. Oke Pak, sebelum kita masuk ke gambar pertama pastinya Pak ya. Nah saya pengen memberikan pertanyaan lagi ke Pak Hans. Ini juga buat Bang Friends dan juga Bro and Sis pastinya. Ini biasanya motor-motor yang sering dimodifikasi itu tipenya seperti apa? Apakah Metika atau Sport car atau seperti apa Pak? Sekarang yang paling banyak ya, saya pikir ya NMAX, Aerox, Lexi, X-Max juga banyak. X-Max juga ya, banyak ya. X-Max juga banyak gitu. Jadi hampir semua lah ya. Kalau X-Max saya pernah lihat juga Pak untuk modifikasinya gitu Pak. Itu sangat gagah banget sih Pak. Maksudnya bodinya gede, terus juga motornya juga panjang. Bisa kita memodifikasi, nambah lagi bodinya, terus di depannya itu udah gagah banget, udah kayak polisi gitu Pak. Benar-benar gagah banget. Apalagi motor-motor yang memang mudah untuk dimodifikasi ataupun juga untuk mempercantik ataupun memperindah sesuai dengan karakter dari si pemilik motor itu sendiri. Oke, Pak Hans, sebelum kita masuk ke kuis, nah saya pengen tanya satu lagi nih ke Pak Hans. Apakah dari tahun ke tahun untuk modifikasi itu semakin meningkat permintaan atau minatnya Pak? Kalau saya lihat sih trennya emang bakal naik terus ya.
bahkan gaya modifikasinya pun setiap tahun berubah. Oh, setiap tahun berubah. Dan semakin lama ya mungkin teknologi juga ya. Akhirnya partnya pun bisa dibilang semakin canggih. Oke. Jadi emang pastilah long lasting kalau modifikasi meskipun bentuknya seperti apa. Selama motor itu ada, saya pikir Modifikasi itu masih tetap berlanjut gitu Pak. Ya? Iya. Oke Pak, kita coba untuk tebak gambar nih Pak Hans dan juga Pak Muti juga harus mengikuti nih Pak ya. Kita memberikan contoh terlebih dahulu ya ke Bafren dan juga Bro Ensis pastinya. Nanti di sini kita akan memberikan kuis untuk Bafren dan juga Bro Ensis pastinya. Di sini, di belakang kita sudah ada layar televisi Pak. Boleh Pak Mufti dulu nih, boleh nih menjawab pertanyaan ataupun menebak gambar yang ada di layar televisi kita ini. Kira-kira ini apa Pak? Ayo Pak Hans, jawab. Halo Pak Hans, bisa. Pak Mufti juga harus bisa dong. Ayo Pak Mufti. Susah nih Pak ya. Susah Pak ya. Atau mungkin lebih gampang. Oke, Pak Hans boleh Pak Mufti dulu boleh. Cluenya itu cluenya Pak. Dari gambar itu adalah cluenya semua. Jadi buat Mbak Friend, Bro Ensis pastinya nanti untuk menjawab perhatikan baik-baik gambar yang akan kami tampilkan di layar televisi kita. Agustus gimana? Salah. Kita ke Pak Hans lagi ya. Tepuk tangan dulu dong Pak Mufti yang sudah mencoba menjawab ya. Boleh Pak Hans. Saya malah bingung nih. Bingung Pak? Seorang tanpa wajah. Seorang tanpa wajah. Mufti apa Agustus ya? Pak Mufti Agustus tadi katanya. Punya A dan itu. Ya, dari gambar ini tulis huruf dan juga orang. Ayo, saya hitung. 1, 2, 3. Ya, pastinya buat Mbak Friends dan juga Bro Ensis pastinya harus bisa menjawab ya. Oke, jawabannya adalah kuasa presiden. Nah ini adalah kuas, ini A, kuasa, ini adalah presiden Pak. Tepuk tangan dulu dong. Nggak cocok sama umur tadi. Tebak-tebakannya nggak gitu Pak, nggak cocok sama umur. Milenial banget. Milenial banget. Oke, kita langsung ke gambar kedua. Belum kita memberikan pertanyaan ke Pak Hans dan juga Pak Mufti ya. Satu gambar terlebih dahulu ya. Oke, boleh buat Bang Friends, Bro and Sis di sini di layar kita ataupun di belakang kita ini sudah ada gambar. Boleh ditebak maksud dari gambar yang ada di depan ini. Boleh langsung untuk menulis, jangan menulis di kolom komentar ya, tapi di kolom pertanyaan. Jadi kalau rekan-rekan ataupun juga Bang Friend dan juga Bro and Sis menjawab di komentar tidak akan kami baca. Mohon untuk mengisi ataupun menjawab pertanyaan di kolom pertanyaan yang ada di sebelah komentar. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sebelum Bang Friends dan juga Bro and Sis menjawab pertanyaan yang ada di sini, yang panitia pun juga akan memilih Pak siapa nanti yang akan menjawab dengan tepat dan juga mendapatkan hadiah dari Bang pastinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja dulu Pak. Pasti tadi sudah tahun ke tahun pasti akan meningkat ya untuk modifikasi tergantung dengan tipe motor seperti apa. Ya. Nah di sini saya pengen tanya lagi ke Pak Hans pastinya. Nah untuk Bang sendiri pastinya ingin sekali ataupun membeli dan juga memodifikasi motor Yamaha Pak ya, di era motor nih Pak. Nah mereka harus datang kemana nih Pak? Tadi sudah ya, pastinya di sini Bang Friends dan juga Bro Ensis pastinya ada yang ketinggalan ataupun baru bergabung, boleh diinfoin kembali Pak. Saya akan sebut dua shop kita. Iya, boleh Pak. Nah, kemudian yang pertama adalah bisa datang ke Era Motor Pasar Minggu. Itu di Jalan Raya Awababu nomor 13 Pasar Minggu Jaksel. Kemudian bisa juga datang ke Jatiwaringin. Oke. Di Jatiwaringin Jalan Raya Pondok Gede, Bekasi. Kalau gitu Bekasi. Oke. Nah itu bisa ketemu dengan kepala bengkel kita. Nah itu bisa akan dibantu bagaimana cara memodif yang baik lah gitu ya.
Oke, berarti bisa di Pasar Minggu ataupun di Pondok Gede, Pak ya. Pondok Gede, Jatuh Di Waringin, Pondok ya. Gede. Nah, jadi buat bro